berharap kepada Panglima TNI Jenderal Andika bisa mengawal ya, proses hukum ini dan pemanggilan beliau punya anggota TNI Kodam yang masih diduga. Kita harapkan juga Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan juga bisa ya, mengawal kasus ini. Syederalun Asnawi Lui, wartawan Serambi Indonesia di Aceh Tenggara, diperiksa hampir 6 jam di markas Pomdam Iskandar Muda Banda Aceh, Jumat 14 Januari. Ia dicecar lebih kurang 29 pertanyaan oleh penyidik terkait pembakaran rumahnya di Desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Aceh Tenggara, pada 30 Juli 2019 yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Aceh pada 4 Januari lalu melimpahkan kasus pembakaran rumah wartawan Asnawi Lui ke Pomdam Iskandar Muda. Karena dari hasil penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Aceh sejak kasus itu diambil alih dari Polres Aceh Tenggara pada 5 Oktober 2021, terindikasi pelaku pembakaran itu adalah oknum TNI. Atas dasar itulah kemarin Asnawi Lui dipanggil ke Pomdam Iskandar Muda untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus pembakaran rumah tersebut. Pemanggilan Asnawi dilakukan Pomdam Iskandar Muda untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dalam kasus yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Yang diduga dilakukan oleh oknum TNI di Aceh Tenggara. Apa aja tadi Bang prosesnya? Seperti apa di dalam tadi Bang? Kita ditanya sama dengan seperti yang di BAP untuk mempertajam BAP dari Polda Aceh terkait dengan kronologis kejadian dan juga oknum TNI yang datang ke rumah, pria yang tidak pernah kita kenal sekali, yang ada berkomunikasi dengan oknum TNI lain untuk mencarikan rumah kita. Dalam kasus ini kita menduga ada oknum TNI terlibat dalam pembakaran rumah kita karena kita tidak pernah mengenal sama sekali, dan juga bukti-bukti dan saksi yang ada sehingga mengarah pada keterlibatan oknum TNI yang kita duga kasus ini terjadi bukan sendiri, tapi ada aktor di balik yang menyuruh pria tidak dikenal ini datang ke rumah kita. Bang, proses pemeriksaan ini berarti ini sudah selesai nih Bang? Saat ini kita break dulu karena situasi sholat Jumat, kemungkinan nanti jam 2 kita kembali lagi karena saat ini saya perkirakan ada pertanyaan, cerca pertanyaan ada sekitar hampir 20 yang menyangkut dengan kronologis kejadian dan juga pria cepat yang diduga oknum TNI yang datang ke rumah menggunakan sepeda motor. Itu juga kita jelaskan secara detail bahwa kita tidak pernah kenal, tidak pernah berurusan dengan yang bersangkutan. Bang, tadi ada menyebutkan siapa-siapa yang berurusan? Kita belum, tidak ada yang menyebut siapa nama oknum TNI itu, tetapi yang jelas penyidik sendiri yang menyebutkan saksi Herwansyah yang kita duga sebagai pelaku pembakaran itu. Mereka sampaikan bagaimana kita kenal atau tidak dengan Herwansyah. Kita menyatakan bahwa kita tidak pernah melihat dan tidak pernah kenal dengan Herwansyah. Jurnalis yang rumahnya dibakar nih dan diduga pelakunya oknum TNI ini. Pertama, saya pribadi itu memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian daerah yang mengambil kasus ini sehingga kasus pembakaran yang dialami oleh Asnawi, seorang wartawan, itu kemudian hidup kembali dalam tanda kutip. Nah, karena itu memang dalam perjalanannya ada indikasi, ada dugaan bahwa melibatkan oknum TNI. Dan saya juga mendapat kabar bahwa informasi itu sudah disampaikan secara resmi oleh pihak kepolisian daerah Aceh pada pihak TNI dalam hal ini Kodam Iskandar Muda. Dan tentu saja mereka berkepentingan untuk bisa menyelesaikan ini karena memang visi dan misi serta program prioritas daripada Panglima TNI Jenderal Andika itu kasus-kasus yang dialami atau katakanlah yang melibatkan anggota TNI selama kepemimpinan beliau itu hampir-hampir tidak ada yang tidak kena. Artinya selalu diproses. Tapi memang prosesnya itu berbeda dengan proses di luar TNI.
karena itu mereka punya SOP ya, dan juga punya peradilan militer kan. Jadi peradilan militer itu berbeda dengan peradilan di luar militer seperti peradilan sipil. Dan pemanggilan anggota TNI yang masih diduga terlibat dalam satu tindak pidana itu juga ada SOP-nya, ya, ada SOP-nya agar kemudian anggota TNI atau oknum TNI tadi yang diduga terlibat dalam satu tindak pidana, dia tidak bisa punya alasan untuk tidak datang. Nah, karena itu pimpinan di sini sangat menentukan apakah proses ini berjalan atau tidak. Nah, karena itu kita berharap kepada Panglima TNI Jenderal Andika bisa mengawal ya, proses hukum ini. Dan tentu beliau punya Panglima Kodam di sini. Nah, kita harapkan juga Panglima Kodam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan juga bisa ya, mengawal kasus ini. Dan ini adalah bahagian dari untuk mewujudkan profesionalisme TNI itu sendiri. Dan tentu saja kita ingin agar kasus ini bisa terang benderang, karena ini ancaman sebenarnya bagi profesi seorang wartawan. Ya. Jadi secara psikologis ini sangat memberikan efek bagi teman-teman pewarta, karena tentu saja apa yang dialami oleh Asnawi itu ini kaitannya dengan pemberitaan yang terjadi di daerahnya, di mana Asnawi dulu bertugas dan bertanggung jawab, ya, sehingga kemudian Asnawi sebagai korban bisa mendapatkan keadilan. Jadi negara hukum itu kan sebenarnya adalah negara yang tidak melihat siapa pelakunya, ya. Dan sudah ada jalurnya. Kalau sipil jalurnya ada, militer juga ada jalurnya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk tidak berjalannya kasus ini. Bang, secara organisasi pers kan di Aceh selama ini terus diadvokasi. Kita lihat lintas organisasi pers. Tapi secara legislasi mungkin selaku anggota DPR RI dari Aceh, apakah sudah mencoba menyampaikan ini langsung kepada Panglima, institusi Mabes TNI atau belum, Bang? Selama ini memang belum, kami belum menyampaikan hal itu. Tapi dengan adanya surat resmi dari Kepolisian Daerah Aceh kepada pihak Kodam Iskandar Muda terkait dugaan adanya oknum TNI terlibat ya dalam kasus pembakaran ya rumah wartawan Asnawi di Aceh Tenggara, maka ini bisa menjadi alasan kami untuk meminta Panglima TNI mengawal proses ini. Betul. Jadi sebagai partner kami punya tanggung jawab untuk menanyakan ini dan meminta agar Panglima TNI ya bisa mengawasi ini dan memerintahkan Panglima Kodam Iskandar Muda juga untuk mengawal kasus ini. Jadi kita tidak kemudian ingin menyeret-nyeret TNI ya, atau katakanlah menyudutkan TNI bukan, tapi karena memang ada dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran rumah Asnawi yang waktu itu terjadi di Aceh Tenggara. Jadi itu yang patut kita ingatkan, bukan ingin menyudutkan TNI, bukan ingin mencari-cari kesalahan anggota TNI, tapi memang ada fakta ya, walaupun fakta ini masih dalam tahap dugaan. Ya. Oleh karena itu untuk mencari tahu apakah dugaan itu benar atau tidak, maka kita minta ya Panglima TNI untuk bisa mengawal proses ini dengan baik, sehingga masyarakat terutama korban bisa mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI Pak Nasin Jamil yang sudah memberikan dukungan luar biasa saya pikir untuk tugas-tugas jurnalistik di Aceh dengan terjadinya kasus terhadap Asnawi, wartawan Serambi Indonesia yang rumahnya dibakar di Aceh Tenggara 2 tahun lalu. Saya pikir ini cukup menjadi pengalaman bagi kita agar kasus serupa tidak terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan yang sedang dilakukan oleh peradilan militer saat ini, saya pikir harus dilakukan secara transparan dan akses untuk publik mendapatkan informasi apa yang dilakukan oleh pengadilan terhadap Asnawi
walaupun saat ini sedang dalam tahap permintaan keterangan sebagai saksi, ya, bisa berjalan secara transparan dan bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat, terutama pekerja pers. Dan tidak tertutup kemungkinan, saya pikir ini juga melibatkan sipil. Ya, kalau dari data-data yang diungkap sebelumnya, kemungkinan arah ke situ ada. Nah, tidak salah juga kalau kemudian ada yang mengusulkan, kenapa tidak peradilan koneksitas yang dilakukan ke depan? Ya, ini membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berjalannya proses peradilan secara transparan dan Asnawi selaku korban secepatnya mendapat kepastian hukum terhadap kasus yang sudah bertahun-tahun ini. Saya pikir begitu yang bisa kami sampaikan dari PWI dan kawan-kawan lintas. Dari Banda Aceh, Subur Dhani, Serambi On TV.